Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, saya Cindy Anensari, mahasiswa PLP 3 dari IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membantu Ibu Miftahul Jannah dalam mendampingi proses pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, selanjutnya bagi anak-anak yang belum mengisi absen di aplikasi e-learning, Ibu persilakan untuk membuka aplikasi e-learning terlebih dahulu, kemudian mengisi absen. Nah, selanjutnya Ibu juga akan mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar walaupun sedang berada di rumah dan tetap selalu menjaga kesehatan di era pandemi seperti saat ini. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Tapi sebelumnya silakan anak-anak mendownload bahan ajar berisi materi yang akan kita pelajari yang sudah dipersiapkan di aplikasi ini. Untuk kemudian silakan anak-anak membaca sekilas tentang materi yang akan kita pelajari, dan setelah itu Ibu akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan memasuki materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak menyimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang inovatif. Dan yang akan kita pelajari terdiri dari 9 subbab. Yang pertama, pengertian inovatif. Yang kedua, tujuan inovasi. Yang ketiga, dalil nakli perintah inovatif. Yang keempat, ciri-ciri orang inovatif. Yang kelima, cara membiasakan diri bersifat inovatif. Yang keenam, pentingnya akhlak inovatif. Yang ketujuh, manfaat inovatif. Yang kedelapan, bentuk-bentuk inovasi. Dan yang terakhir, perilaku orang yang bersifat inovatif. Subbab pertama, pengertian inovatif. Inovasi dan inovatif adalah dua hal yang selalu dikaitkan bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian inovatif adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru. Kemudian, pengertian inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru atau pembaharuan. Kata inovatif berasal dari bahasa Inggris yaitu inovatif, yang artinya sikap menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan inovatif juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mendaya gunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Subbab kedua, tujuan inovasi. Inovasi memiliki tujuan yaitu menghasilkan produk baru baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Seseorang yang berhasil melakukan sebuah inovasi adalah seseorang yang inovatif. Secara tidak langsung, inovatif adalah membawa sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam kondisi kehidupan yang lebih baik. Subbab ketiga, dalil nakli perintah inovatif, yaitu terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Subbab keempat, ciri-ciri orang inovatif. Seseorang bisa dikatakan inovatif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak merasa cepat puas dengan keadaan saat ini, serta mempertanyakan otoritas dan rutinitas. Kedua, senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan baru. Tiga, melampaui batas kenyamanan, berani mencoba dan berani menanggung kegagalan. Empat, berusaha terus-menerus mencari pengetahuan secara kontinu. 5. Mampu menyambungkan atau melihat hubungan dari unsur-unsur yang terputus. Dan yang terakhir, bekerja keras, tekun, serta memiliki komitmen terhadap hasil apa yang telah digariskan. Subbab kelima, cara membiasakan diri bersifat inovatif. Agar kita bisa membiasakan diri kita untuk bisa bersifat inovatif, maka kita harus memperhatikan beberapa cara. Yang pertama,
meyakini bahwa berinovasi akan banyak mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Kedua, meyakini bahwa orang yang inovatif itu pasti akan bermanfaat hidupnya. Ketiga, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu. Keempat, tidak mudah menyerah oleh kegagalan. Dan yang terakhir, sering menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Subbab ke-6, pentingnya akhlak inovatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendorong hambanya untuk selalu produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga mencapai sesuatu yang didambakan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup. Dalam dunia Islam, kita banyak mengenal ulama yang kreatif dan inovatif, yang mana mereka merintis metodologi untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan pada argumen-argumen dan kerangka berpikir yang ia bangun, seperti Al-Ghazali, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Subbab ke-8, bentuk-bentuk inovasi. Terdapat beberapa bentuk inovasi, yaitu yang pertama inovasi produk, yang kedua inovasi pendidikan, yang ketiga inovasi pelayanan publik, yang keempat inovasi teknologi, dan yang terakhir inovasi kebudayaan. Yang pertama inovasi produk. Produk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik primer maupun sekunder. Yang kedua inovasi pendidikan. Inovasi ini dilakukan dalam dunia pendidikan seperti inovasi di bidang kurikulum. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Dulu pelayanan publik dilakukan secara tatap muka dan sekarang dapat dilakukan dengan daring atau online. Yang keempat, inovasi teknologi. Inovasi dalam bidang teknologi membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Dan yang terakhir, inovasi kebudayaan. Inovasi dalam bidang kebudayaan dapat berupa festival kebudayaan seperti festival batik. Subbab ke-7, manfaat inovatif. Inovatif memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita, diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati oleh banyak orang dan memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Kedua, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup yang layak. Ketiga, kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang diminati oleh banyak orang. Dan yang terakhir, bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Subbab terakhir yaitu perilaku orang yang bersifat inovatif. Yang pertama, banyak ide dan pandai mencari solusi. Yang kedua, suka menerima tantangan. Yang ketiga, dapat menginspirasi orang lain. Dan yang terakhir, suka bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kelak. Dan jangan lupa tugasnya di rumah, silakan anak-anak membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Dan sekarang mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.